Pada saat ini kita akan sama-sama belajar yaitu tentang nurani yang murni. Kita akan baca sama-sama di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. 23. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan. Sumber kehidupan kita terdapat di mana? Hati. Di dalam hati. Sekali lagi, sumber kehidupan kita terdapat di dalam hati. Hati kitalah yang menentukan sesungguhnya arah kehidupan kita. Kita mau menjadi seperti apa? Kita mau menjadi bagaimana? Menjadi orang yang suka tersenyum atau orang yang sering tegang, saudara? Itu ditentukan dari hati kita. Hati merupakan sumber kehidupan, karena dari sanalah terpancar siapa kita sesungguhnya. Maka firman Tuhan dengan begitu tegas, saudara, dengan suatu kata perintah. Kalau ada kata Allah itu pasti perintah. Peliharalah. Jadi hati kita ini ternyata harus dipelihara, saudara. Ya, dengan segala kewaspadaan. Kalau ada kata kewaspadaan, berarti ada satu situasi yang tidak baik. Betul? Betul. Iya. Kalau situasinya baik, kita tentu tidak perlu yang namanya waspada, saudara. Ya. Karena dikatakan firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini, bahwa dunia ini itu jahat. Ya. Maka kita harus memelihara hati kita. Kita akan belajar, saudara, dari seorang tokoh di dalam kitab suci ini yang namanya Rasul Paulus. Ya, kita buka ayatnya, Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Ya, kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16, 23. Aku melatih diriku untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Elohim maupun manusia. Siapakah Rasul Paulus itu? Yang dulunya memiliki nama adalah Saulus. Dia adalah seorang pembunuh, saudara. Boleh dikatakan adalah seorang penghujat. Ya, dia seorang penganiaya. Jadi sudah jelas dia memiliki latar belakang yang tidak baik. Namun setelah dia bertemu dengan Tuhan dan menerima anugerah dari Tuhan, hidupnya begitu berubah 180 derajat. Ada perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Saudara, dan Paulus menghargai anugerah Tuhan yang dia terima. Dengan cara apa, saudara? Dia katakan, aku melatih diriku untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Jadi ternyata untuk memiliki hati nurani yang murni itu perlu untuk kita
latih. Untuk kita perhatikan, saudara. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa menguasai manusia. Di sanalah di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, pada dasarnya hati manusia itu akhirnya menjadi jahat. Ya. Maka Rasul Paulus dia melatih hatinya, saudara. Dia menjaga hatinya untuk dia tetap, saudara, hatinya dalam kondisi yaitu murni, hati nurani yang murni, yang bersih. Memang nama Ibu Murni sering disebut, saudara. Maka berbahagialah Pak Fari yang mendapatkan Ibu Murni. Ya. Ya. Jadi hati nurani yang murni itu perlu dilatih, perlu diperhatikan, saudara. Ya. Di manakah sesungguhnya terdapat hati nurani kita itu? Hati nurani kita itu, saudara, terdapat di dalam roh. Manusia memiliki 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini adalah yang kelihatan ini, saudara. Ya. Terdiri dari daging, tulang. Ya. Dan sifatnya itu adalah sementara. Kemudian jiwa. Jiwa itu memiliki 3 bagian, yaitu kehendak, pikiran, dan perasaan. Itu terdapat di dalam jiwa. Dan kemudian roh. Roh juga memiliki 3 bagian, yaitu intuisi, komuni, dan nurani. Sesungguhnya manusia itu berasal dari roh. Maka Rasul Paulus berkata dalam kebenaran firman Tuhan, dia berkata, sebelum dunia dijadikan, sebelum dia lahir sekalipun, Tuhan sudah memilih dia. Kok bisa? Ya, karena manusia sesungguhnya itu wujudnya roh yang tinggal di dalam tubuh. Roh ini akan bersifat kekal, saudara, karena dia berasal dari Tuhan. Hanya nanti tinggal dia kekalnya di mana? Ya, di surga atau di neraka. Ya. Hati nurani itu terdapat di dalam roh. Nah, ketika kita memiliki keinginan untuk beribadah, berdoa, mencari Tuhan, saudara, itu adalah roh kita. Amin. Amin. Ya, ingat, roh berasal dari Tuhan. Ya. Maka dikatakan roh itu penurut, daging itu lemah. Karena daging ini diciptakan hanya untuk, saudara, sementara kita di bumi, tetapi roh itu sifatnya kekal. Jadi mana yang mau diikuti? Keinginan daging atau keinginan roh? Dengan cara apakah
supaya kita bisa melatih, memelihara, saudara, hati kita ini supaya tetap murni dan bersih. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105, misalnya dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk memelihara hati kita, saudara, yang pertama tentunya kita membutuhkan perkataannya Dia melalui firman-Nya. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan itu merupakan makanan roh kita, merupakan makanan hati kita, saudara. Ya. Ketika kurang makan hati kita ini, roh kita ini, tentunya dia akan menjadi lemah. Kalau tubuh ini tidak makan, lemah enggak? Pasti lemah. Sehari kita makan rata-rata berapa? 3 kali. Kalau kita makan sekali saja, kurang. Kalau makan seminggu sekali, lebih kurang. Sebulan sekali, lebih kurang. Tidak makan, lama-lama jadi is dead. Demikian juga roh kita ini, saudara. Roh kita ini perlu makan. Makanannya apa? Makanannya adalah firman Tuhan. Siapa yang tiap hari membaca firman Tuhan? Kok yang angkat tangan cuma Pak Gembala, saudara? Ya, Pak Gembala tiap hari rajin baca firman Tuhan dari bahasa Indonesia ke bahasa Ibrani. Ya, tiap hari, saudara. Firman Tuhan itu merupakan makanan roh kita. Amin. Ya. Kenapa orang tidak mengalami pertumbuhan rohaninya? Bisa juga karena rohnya kurang makan. Kita mendengar dan membaca firman Tuhan saja itu tidak cukup. Di dalam kitab Yakobus, ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita kemudian melakukan. Salah satu contoh saja, saudara. Ya, ketika kita tahu, kita mendengar, kita mengerti, ketika ada orang yang bersalah kepada kita, orang menyakiti kita, orang melukai hati kita, orang menghina kita, orang mengecewakan kita. Kalau aturan petunjuk firman Tuhan, kita harus bagaimana, saudara? Halo? Mengampuni. Mengampuni. Bukan melawan dan membalas. Karena membalas itu bagiannya Tuhan. Ini salah satu contoh saja, saudara. Ya. Jadi roh kita ini perlu makan. Ketika roh kita ini, saudara, terus kita beri makan, kita pelihara, maka roh itu semakin hari akan menjadi semakin kuat. Amin. Umur 12 tahun Tuhan Yesus ada di bait suci. Di sana, saudara, firman Tuhan mencatat Tuhan Yesus semakin besar dan semakin kuat rohnya.
Karena memiliki kesukaan tinggal di bait suci untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Jadi tiap hari saudara, tubuh kita perlu makan. Tiap hari juga roh kita perlu makan. Amin. Amin. Ya, kalau tadi saya bertanya siapa yang tiap hari membaca firman Tuhan, belum ada yang angkat tangan. Nanti kalau next waktu lagi, saya tanya lagi siapa yang tiap hari membaca firman Tuhan. Saya harap banyak yang angkat tangan. Amin. Amin. Jangan anggap remeh firman itu, saudara. Firman itu yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak baik menjadi baik. Maka Rasul Paulus itu dia menjaga hati nuraninya, dia melatih, saudara. Ini harus kita perhatikan. Kalau orang Kristen sasaran tujuan hidupnya hanya mencapai mengejar perkara-perkara duniawi, itu kasihan, saudara. Karena itu sifatnya sementara, walaupun itu saat ini kita butuhkan. Tetapi kita memiliki roh ini yang kekal, yang terus dan harus kita latih dan kita pelihara. Amin. Melalui apa lagi, saudara, supaya kita menjaga, melatih hati kita ini? Membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, membangun iman kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan juga perlu kita perhatikan untuk melatih iman kita. Perhatikan juga komunitas kita. Karena firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Mungkin kita sudah belajar menjaga hati, tetapi ketika kita sering lebih dominan ada di tengah-tengah sebuah pergaulan komunitas yang buruk, saudara, itu tetap akan mencemari hati kita. Teman, banyak boleh, silakan kita berteman dengan siapa saja. Tetapi yang namanya komunitas perlu kita perhatikan, saudara. Saya sungguh merasakan ketika saya mulai dulu mengalami Tuhan dalam hidup saya, saudara. Kasih Tuhan begitu membara di dalam hidup saya. Tetapi ketika saya pulang ke rumah, saya ada di lingkungan teman-teman saya, kok lama-lama roh saya jadi lemah ya? Memang saya keluar dari keluarga Kristen, tapi yang namanya tidak berdoa itu biasa ya. Tidak ibadah itu biasa. Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik itu biasa. Ya, akhirnya saya ngerasa kok roh saya makin lama makin lemah. Ya. Dan akhirnya saya mengambil sebuah keputusan. Saya harus kuat.
roh saya harus kuat. Amin. Karena saya tidak mungkin bisa mempengaruhi dan menjadi berkat kalau roh saya tidak kuat. Dengan jalan apa, saudara? Ya, karena saya ada di tengah-tengah gereja ya, waktu itu namanya gereja GITJ, gerejanya lumayan cukup besar dengan jemaat yang ribuan, saudara. Ya, saya saat itu benar-benar merasa nggak tahu, nggak mengalami Tuhan, bahwa saya merasa pun masa depan saya begitu suram. Saya terlahir dengan penyakit, saudara, dan saya ngerasa bahwa masa depan saya itu suram. Dan ketika saya mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan melalui sebuah ibadah seperti ini, saudara, dan akhirnya saya mengalami perubahan yang begitu dahsyat dari Tuhan. Ya, karena setiap suku masing-masing itu memiliki adat istiadat, bahkan mitos-mitos, gitu ya. Salah satu contoh saja, saudara. Waktu kami resepsi pernikahan, ya, kakak saya mulai cari sapu. Sapunya tuh harus ditaruh di atas genteng atau dibalikkan ke atas. Loh, itu untuk apa? Katanya supaya tidak hujan. Kemudian mulai mencari hari sebelumnya, cari hari baik. Ya. Akhirnya kami bilang semua hari itu baik. Amin. Ya. Saya rasakan kok ini hal-hal ini tidak membangun ya. Dan ketika saya tahu kebenaran, saya terus mengatakan kebenaran. Tentunya dengan sopan, saudara. Jadi banyak yang akhirnya kami langgar. Kalau 3 hari, karena kalau biasanya di tempat kami, kalau orang mau nikah itu, saudara, minimal itu acara 2 hari ya. Ya. Jadi kalau hari ini nikah gitu ya, saudara, pemberkatan, malamnya besok tadi malam itu acara ucapan syukur dulu. Ya, ucapan syukur dulu. Kemudian malam sebelumnya itu adalah acara keluarga. Jadi dalam 3 hari itu tidak boleh sapu. Ya, kalau ada kotoran, ada makanan-makanan itu tidak perlu disapu. Loh, saya bilang kalau nggak disapu kan kelihatan kotor. Saudara, saya sapu. Dan begitu selesai resepsi acara pernikahan, kami hitung angpau ya. Tapi kalau di sana tidak ada angpau merah, saudara, angpaunya putih semua. Ibu saya langsung teriak, "Puji Tuhan, nutup bahkan lebih," katanya. Dan selama 3 hari pun juga gak ada hujan turun. Tanpa sapu harus taruh di genteng. Banyak-banyak terus proses dengan waktu ke waktu. Dan puji Tuhan, saudara, akhirnya mereka mengenal kebenaran. Amin. Ya, mereka mengenal kebenaran. Bukan kami yang terpengaruh, tapi kami memberi pengaruh. Amin. Bahkan sampai terakhir kemarin waktu membuat kijing atau kuburan, kebiasaan mereka biasa, saudara, kalau udah ke kuburan tuh ngomong, ya, "Bu, ini ya, nanti cerita, ini cucumu gini, ini mau usaha gini ya, saudara." Ya, sambil bersihkan, sambil tabur bunga dan lain sebagainya. Nah, saudara,
Sebelumnya akhirnya saya katakan, ibu itu sudah gak ada di sini. Ibu sudah ada di surga. Ini itu adalah tulang dan dagingnya udah jadi tanah. Jadi kalau kita mau ngomong, itu kita sama juga ngomong sama batu. Ya, walaupun awal-awal kami biarkan. Akhirnya kami sampaikan kebenaran. Dan saat begitu Icing selesai, tidak ada satupun yang ngomong lagi, saudara, di kuburan. Bahkan berdoa, minta doa. Kalau kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi hati kita, nurani kita, roh kita ini menentukan bagaimana kita punya hidup. Kita akan menjadi orang yang menjadi berkat, atau kita menjadi orang yang jadi batu sandungan. Itu letaknya di hati kita, mulai dari roh kita, saudara. Ketika firman itu melatih, membersihkan, memproses kita, maka roh kita akan semakin kuat. Amin. Ya. Maka ketika rohnya sudah nyambung sama Tuhan, rohnya semakin kuat, dia nggak makan, saudara. Pasti terasa lapar. Kalau nggak doa kok rasanya nggak enak ya? Betul? Amin. Kalau nggak ibadah kok rasanya nggak enak ya? Ada yang kurang. Itu perasaan nurani kita, itu perasaan roh kita, saudara. Karena itu kebutuhan yang mutlak bagi roh kita. Amin. Ketika kita bisa memelihara hati kita, nurani kita, ini ada hubungannya, saudara, dengan yang namanya kasih. Kita coba buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. Ya, kita baca sama-sama 2-3. Dan akhir dari perintah itu adalah kasih dari hati yang bersih dan dari hati nurani yang baik, serta dari iman yang tulus. Dan akhir dari perintah itu adalah kasih, hati nurani yang murni, yang bersih, saudara. Maka firman Tuhan berkata, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terpenting, yang terbesar adalah kasih. Karena kasih itu sifatnya kekal, saudara. Nubuat akan berakhir, saudara, tapi kasih itu kekal. Amin. Ya. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima di sana dikatakan, saudara, bahwa sesungguhnya kasih itu telah dicurahkan di dalam hati kita ketika kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kasih itu dicurahkan di mana? Di hati. Kasih itu dicurahkan Tuhan itu di dalam roh kita, di dalam hati kita, saudara. Amin. Maka ketika kasih itu sudah dicurahkan di dalam hati kita, kita harus latih, kita harus pelihara. Amin. Amin. Ya. Saya percaya ketika kita memelihara hati nurani kita, saudara, hidup kita pasti akan berdampak. Amin. Dan kita rindunya tentunya kita rindu supaya Tuhan itu senang dengan hidup kita dan kita berkenan di hadapannya. Amin. Amin. Ya. Begitu
hati nurani, supaya kita memiliki kasih di dalam hati kita yang sudah Tuhan curahkan itu tetap terpelihara. Kita tidak mampu untuk mengasihi saudara orang lain kalau kita tidak memiliki yang namanya kasih Tuhan. Kalau kasih manusia itu bersyarat, ya, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kasih manusia itu ada imbal balik, tapi kasih Tuhan itu Tanpa syarat. saudara tanpa Syarat. syarat. Ketika orang mengecewakan kita, kita pasti akan bereaksi, saudara, ya, memberikan satu sikap yang sama mungkin. Tetapi ketika kita pelihara hati nurani kita, kasih Tuhan itu yang menentukan sikap kita. Amin. 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 Sekalipun keadaan tidak baik, saudara, itu tidak akan pernah mempengaruhi kita untuk mengasihi Tuhan. Terlebih ketika kita melayani Tuhan, ya, kita yang sudah mengambil bagian pelayanan, gak ada lagi istilah yang namanya hitung-hitungan. Ya, kita harus belajar tentang yang namanya kasih Tuhan. Ya, jadi ketika kita dapat memelihara nurani kita, maka kasih kita juga pasti akan terpancar. Amin. Yang kedua, saudara, tadi dikatakan hati nurani yang baik serta dari iman yang tulus. Setiap kita tentunya merindukan dalam pergumulan demi pergumulan, keinginan demi keinginan kita dijawab oleh Tuhan. Betul? Amin. Ya, coba kita baca sama-sama di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Oke, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Melalui Dia kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah oleh iman, di mana kita berdiri tegak dan bersukacita di dalam pengharapan akan kemuliaan Elohim. Ada begitu banyak hal yang seringkali tidak mampu untuk kita tangani, saudara. Dan kita membutuhkan anugerah Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan itu sudah dicurahkan, diberikan kepada kita. Dia menganugerahkan keselamatan kepada kita. Dia mencurahkan kasih-Nya kepada kita, saudara. Dan firman Tuhan sudah jelas mengatakan di sini, kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah oleh iman. Ya, bagaimana kita mendapat jalan keluar dari setiap masalah dan kesulitan yang kita hadapi? Kalau kita tidak menjaga dan memiliki iman. Jadi setiap kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi, saudara, itu perlu yang namanya iman. Karena dia berkata bahwa 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, semua pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita dan dia memberi jalan keluar. Amen. Artinya setiap masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti beri jalan keluar. Amin. Nah, untuk menuju ke sana kita perlu yang namanya iman. Iman itu akan kita miliki kalau kita dapat memelihara hati nurani kita ini, saudara.
ketika kita sakit, ya, kalau dokter sudah bingung mau ngobatin kita pakai apa lagi. Kita hanya perlu Dia, saudara. Untuk mencapai Dia, kita harus dengan iman kita. Amin. Setiap tantangan yang kita hadapi, saudara, Tuhan tidak angkat, tidak. Tetapi Tuhan tuntun kita menuju kepada jalan keluar yang terbaik. Amin. Dan itu sekali lagi oleh iman. Jadi orang yang menjaga hati itu luar biasa, saudara, hidupnya. Haleluya. Ya, kasihnya terpelihara, imannya terpelihara. Di sini ada yang memiliki pergumulan hidup? Sedikit, saudara, rupanya saya yang paling tinggi angkat tangan. Ya, wah hebat loh, saudara, tidak punya pergumulan hidup. Saya punya pergumulan hidup. Yang mungkin saudara nggak tahu. Dan untuk mencapai pergumulan itu mendapat sebuah jawaban, saya harus belajar terus membangun iman saya, Amin. membangun kasih saya kepada Tuhan, Amin. terus memelihara hati nurani yang murni, saudara. Maka dikatakan mukjizat itu nyata. Ya. Kenapa banyak orang Kristen? Ya, ada loh orang Kristen aktif ke gereja, pelayanan, ketika punya pergumulan, yang dikejar itu siapa? Hamba Tuhan. Bolak-balik ke Jakarta ada, saudara. Kalau perlu ke luar negeri, dikejar, itu pendeta tuh hebat. Terutama pendeta-pendeta yang gerejanya besar-besar. Ya. Waktu saya dengar ceritanya, wah hebat juga orang ini ya. Hanya mau mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi, kejar pendeta. Kasihan orang seperti itu, saudara. Ya. Yang perlu kita kejar itu adalah Tuhan. sumber jalan keluar kita, sumber mujizat kita itu adalah Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya belajar memelihara hati nurani yang murni, itu sama juga kita sedang mengejar Tuhan. Amin. Ketika kita belajar membangun dan memelihara iman kita, itu sama juga kita sedang mengejar Tuhan, saudara. Dia Bapa yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, saudara, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kok tadi pujian yang sudah kita naikkan, ya. Ayat yang terakhir 1 Timotius 1 ayat yang ke-9. Oke, kita baca sama-sama, saudara. 2, 3. Karena kita tahu bahwa hukum Taurat itu bukanlah untuk orang benar, melainkan untuk orang durhaka dan pemberontak, untuk orang fasik dan orang berdosa, untuk orang yang tidak kudus dan yang najis, untuk pembunuh ayah dan para pembunuh ibu, untuk para pembunuh manusia pada umumnya. salah kayaknya, sorry ya. Ayatnya salah, saudara. Itu betul 1 Timotius ya. Bentar ya.
19 ya, bukan 9. Sorry. Satu Timotius 1 ayat yang ke-19. Kita tunggu saudara supaya kita baca bersama-sama. Ini ayat terakhir. Ya. Ya, 2, 3. Berapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan mereka menjadi kandas sehubungan dengan imannya. Ya. Saudara, ketika orang tidak memelihara hati nuraninya, imannya bisa kandas. Apa saja sih yang menjadi virus hati kalau kita lihat di dalam kitab suci? Ya, ayat-ayatnya, saudara, mungkin kalau dibaca terlalu panjang. Virus-virus dalam hati itu apa saja? 1. Iri hati. 2. Dendam. Tinggi hati, sombong. Tuhan tuh paling benci dengan orang yang sombong. Ya. Kemudian 3, panas hati. Orang yang gampang marah, tersulut emosinya. Kemudian 4, apa lagi? Sakit hati, itu juga virus loh. Ya. Satu lagi, Pendendam keras hati, tawar hati. Ya. Nah, hal-hal ini harus kita perhatikan, kita buang jauh-jauh, saudara. Kalau kita mau menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dia sesungguhnya Bapa yang begitu baik. Dia merindukan juga yang terbaik itu yang kita alami. Dan itu juga yang Dia sediakan bagi kita semuanya. Amin. Perhatikan hati nuranimu, perhatikan rohmu, supaya semakin hari semakin kuat di dalam Dia. Bapa yang rindu.